Mengenakan gaun hitam longgar, wanita di depan mereka itu misterius. Berlian di pergelangan tangan dan telinganya membuatnya berkilau seperti langit penuh bintang. Dia mempesona dan menawan. Getarannya yang elegan dan kehadirannya yang tak dapat diabaikan, membuat semua orang yang hadir tiba-tiba lupa bernapas. Terutama karena Kenzie berdiri tepat di sampingnya. Seorang pria yang memiliki wajah menarik seperti dia, tidak ada bandingannya dimanapun dia muncul. Dia seperti seorang raja yang muncul di depan rakyat jelata. Siapa lagi yang mampu bersaing menjadi pusat perhatian saat berhadapan dengan pasangan ini? Alexa ada di sini. Situasinya memiliki peluang untuk bangkit kembali. Tepat pada waktunya, Nona Alexa harus menyelamatkan harga diri perusahaan Geraldine, dan tidak membiarkan gadis ini merusak segalanya. Semua orang mengungkapkan kegembiraan mereka. Tapi, tentu saja, pakaian Alexa yang longgar hari ini sengaja dipilih untuk menyembunyikan perutnya. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengumumkan anak di dalam perutnya. Lagi pula, jumlah tamunya terlalu banyak dan orang-orangnya campur aduk, dia tidak ingin membahayakan anaknya. Mohon tunggu, ulang Alexa. Sang pewaris sedikit terkejut ketika dia berbalik dan bertemu Alexa, dan Kenzie berjalan ke arahnya. Banyak orang telah mendengar tentang metode Alexa, tetapi tidak ada seorang pun yang secara pribadi menyaksikan keterampilan humasnya yang mengesankan. Jadi, situasi sulit hari ini adalah ujian sempurna atas kemampuannya. Arsi sudah melontarkan tamparannya. Apakah masih ada peluang untuk bangkit kembali? Nona Alexa, pewaris itu mengejek. Apa menurutmu adikmu tidak cukup memukulku? Apakah kamu ingin bergabung? Bisakah Nona Loli memberi saya waktu 1 menit? Alexa bertanya dengan serius. Wanita itu benar-benar ingin menolak Alexa, tetapi ketika dia menatap mata Alexa, entah bagaimana mustahil baginya untuk mengatakan apapun. Pewaris itu memandang Alexa dengan rasa ingin tahu, ketika dia memberinya kesempatan untuk berbicara. Alexa, kakak perempuanmu telah diintimidasi. Jangan bilang kamu memihak orang luar di saat seperti ini. Arsi mengambil kesempatan itu untuk mengipasi api. Mendengar ini, Alexa menoleh ke arah Arsi dengan dingin dan bertanya, jika aku tidak salah, jika menyangkut perusahaan Geraldine, bukankah Nona Arsi adalah orang luar yang sebenarnya? Sebagai orang luar, kamu menindas salah satu tamu istimewa perusahaan Geraldine. Nona Alexa, bagaimana kamu berencana menjelaskannya? Alexa terus menanyainya dengan tajam. Tentu saja, Kenzie berdiri di samping istrinya dan melindunginya sepanjang waktu. Adegan seperti ini jelas tidak membutuhkan keterlibatannya, tapi tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya. Arsi terdiam, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Alexa tidak terus memaksanya saat dia berbalik dan berkata kepada sang pewaris, Nona Loli, jika menyangkut urusan bisnis, serahkan saja pada tangan para tetua. Sebaiknya kita tidak mempersulit mereka. Saya akan memastikan bahwa kamu tidak terluka sia-sia. Apa yang harus kita katakan? Setelah mendengar kata-kata ini, senyuman muncul di wajah ahli waris itu. Kedua saudara perempuan ini memang sangat berbeda. Alexa memberinya cara untuk mundur dengan harga dirinya yang utuh. Lagi pula, perusahaan Geraldine dan perusahaan Jaya Abadi tidak mungkin membatalkan kerjasama mereka hanya karena tamparan. Mereka berbicara tentang miliaran dolar, dan sesuatu yang akan mempengaruhi keseluruhan operasional bisnis. Dia hanya melontarkan ancamannya karena dorongan hati. Tapi, hal yang paling membuat ahli waris bahagia adalah kenyataan bahwa Alexa tidak berusaha melindungi adiknya sama sekali. Rasa jijiknya yang tidak disembunyikan terhadap Arsi, menunjukkan kepada pewaris bahwa Alexa berada di pihak yang sama dengannya. Baik. Saya ingin melihat bagaimana rencana Nona Alexa untuk menyelesaikan masalah ini.
Setelah menerima tanggapan wanita itu, Alexa memahami sudut pandangnya. Membebaskan dirinya dari pelukan Kenzie, dia berjalan ke arah Arsy dan bertanya, "Minta maaflah kepada Nona Loli." Dia kemudian menoleh ke arah pewaris dan bertanya, "Nona Loli, bagaimana menurutmu?" Dia telah meminta Arsy untuk membungkuk di depan banyak orang. Sang pewaris tetap diam selama beberapa detik sebelum dia menganggukkan kepalanya. Jika Arsy bersedia, maka dia dengan senang hati menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah permintaan maaf yang pantas. "Kamu pasti sedang bermimpi," Arsy berteriak pada Alexa. "Apakah itu berarti kamu lebih memilih opsi kedua?" Alexa menatap semua orang dan berkata dengan keras, "Saya selalu menjadi orang yang pendendam. Saya yakin semua orang menyadari hal ini. Karena Nona besar menolak untuk meminta maaf, maka saya tidak akan memaksanya untuk membungkuk. Bagaimana kalau kita memanggil Nona Loli untuk membalas pukulan dan tamparan yang kamu berikan padanya? Bukankah ini adil?" Setelah mendengar kata-kata Alexa, seluruh tubuh Arsy bergetar karena marah saat dia meraung ke arah Alexa tanpa menahan diri. "Alexa." Alexa memperhatikan mata Arsy memerah karena marah. Dengan suara yang tenang dan dingin, dia menjawab, "Tidakkah menurutmu, mengingat keluarga Geraldine selalu membersihkan perilaku aroganmu, permintaan maaf dan membungkuk sederhana sudah merupakan permintaan penuh belas kasihan darimu? Jika bukan karena kita memiliki hubungan darah, dan fakta bahwa kamu adalah bagian dari keluarga Geraldine, kamu pasti sudah membela diri di pengadilan saat ini. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk berdiri di sini, bertindak arogan terhadap tamu kita? Entah kamu meminta maaf hari ini atau membiarkan Nona Loli membalasmu. Dengan begitu banyak saksi, aku menolak untuk percaya bahwa kamu masih bisa mengabaikan mana yang benar dan mana yang salah." Kata-kata Alexa begitu kuat sehingga memberikan kesimpulan pasti kepada semua orang. Alexa tegas pada keputusannya. Pewaris keluarga Pandebayang tiba-tiba merasa seperti dia telah memprovokasi seseorang yang tidak menyenangkan untuk diprovokasi. Seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Wajah Arsy memerah saat dia mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya. Pada akhirnya, dia tertawa. "Alexa, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa motifmu. Apakah karena kamu mendengar kakek berencana memberikan bagiannya kepada anakku, sehingga kamu memutuskan untuk bersekongkol melawanku?" Dalam situasi saat ini, di acara besar seperti ini, jika Arsy tidak menggunakan anaknya sebagai tameng, dia khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Jadi, dia menjulurkan perutnya, mengingatkan semua orang bahwa dia sedang hamil, dan mereka tidak bisa bertindak sembarangan terhadapnya. Arsy sangat menyadari keuntungan yang dia miliki. Menyebalkan sekali. Hanya karena dia hamil, apakah itu berarti dia harus dilepaskan? Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana mungkin Tuhan membiarkan orang seperti dia hamil? Apakah dia akan lolos dari perbuatannya begitu saja? Mendengar diskusi di sekitarnya, senyum muncul secara alami di wajah Arsy. Dia tahu, selama dia memiliki anak di dalam perutnya, Alexa tidak berani melakukan apapun padanya. Jadi, dia hanya mengejek dan berbalik untuk pergi. Tapi, Alexa tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menahannya. "Aku tidak bilang kamu boleh pergi. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku?" Arsy bertanya. "Karena kita sudah sampai pada titik ini, mari kita hitung semua hutangmu sekaligus. Apakah kamu ingin aku memberitahu semua orang tentang bagaimana kamu menyuap dokter untuk mengangkat rahimku? Atau kamu ingin aku memberitahu semua orang tentang bagaimana kamu bekerja sama dengan sekretaris ibuku untuk menculiknya?" Arsy tiba-tiba mulai gemetar. "Aku sudah menyimpan semua saksi dan buktimu di tempat yang aman. Pilihannya adalah kamu diam dan meminta maaf sekarang,
atau aku akan meminta polisi memintamu untuk menundukkan kepalamu yang berharga." Kedua saudara perempuan itu terus mengobrol satu sama lain, tidak membiarkan orang ketiga mendengarnya. Namun, kata-kata Alexa cukup mematikan bagi Arsy. Arsy sangat ketakutan hingga wajahnya tiba-tiba menjadi pucat sebelum perlahan berubah menjadi merah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan giginya sambil berkata, "Alexa, kamu tercela seperti biasanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.